Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga kita memperingati atau menyambut tahun baru Islam. Semoga saja dapat rahmat untuk menjelang tragedi cucunda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bulan kesedihan bagi ahlul bait Nabi. Begitu kan Yai Gus Romli yang terhormat. Semoga saja antum sehat selalu. Inilah bulan-bulan Muharram, kesedihan bagi Rasulullah untuk menjelang menghadapi bulan Muharram, tepatnya di peristiwa 10 Muharram atau 10 Asyura. Inilah para umat Islam yang mengaku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi. Inilah kesedihan, bulan kesedihan yang terjadi di Karbala adalah yang terbantainya Imam Husain alaihissalam yang dicintai oleh Rasulullah, pemuda surga. Kalau ini saja tidak diiraukan, diabaikan, Islamnya perlu dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kirimkan lagi namanya, kemarin saya lupa Pak, saya ulangi mubahalahnya, nambahin lagi. Kirimkan namanya Pak Maroto bin siapa, kirimkan lagi, saya ulangin, saya mau mubahalin lagi, ngulangin, memperkuat mubahalah yang kemarin Pak Maroto. Silahkan kirim, kebetulan ini supaya memperkuat mubahalah yang kemarin. Ayo kirimin lagi, Maroto bin siapa kemarin itu, lupa saya, kirimin lagi coba. Alhamdulillah. Ini kan intisarinya bahwa Islam dibawa ke gereja, ya kan? Islam dibawa ke gereja, itu maknanya. Jadi bukan membawa Kristen ke masjid kan? Bukan membawa Kristen ke masjid. Ini membawa Islam ke gereja. Jadi maknanya dakwah, ya kan? Bisa membuat orang-orang di gereja masuk Islam secara tidak sadar. Saya rasa ini saya mendukung. Dari Al-Yamani mendukung cara dakwah yang seperti ini. Demikian, terima kasih. Ini masalah apa? Husain itu apa? Gimana sih? Gak jelas. Ini kok otak didengkur itu gimana? Jelasin itu. Riwayat pasti ada monumental bro. Satu surah itu Muharram itu benar ada suatu peristiwa yang besar. Ente ini nggak tahu sejarah apa, ngetes sejarah apa gimana sih? Ayo bermubahalah di sini. Sama aneh. Ente dari mana ini? Aneh dari Surabaya. Mari, cakap yang baik, jangan sok menjelek-jelekan, menyalah-nyalakan. Ayo yang baik. Gak tahu aneh-aneh ini gimana ini. Aneh Surabaya, wong Surabaya rek. Sing enak ngono lho sing ngomong iku rek. Mungkin saya salah alamat, Bang Mansuri. Saya lihat tadi itu siapa namanya? Santri Kastrol. Jadi Santri Kastrol itu Ustadz Hasanul Falah. Salah alamat Bang, makanya Abang nggak ngerti apa yang saya maksudkan itu. Oke, Abang nggak ngerti karenanya saya salah alamat. Ya maaf Mas. Tadi saya salah alamat. Saya itu berbicara dengan Ustadz Hasanul Falah, itu santri Kastrol, bukan Anda. Cuma saya mengkomeni Anda itu tentang Shalawat Jadah Husaini itu berkaitan dengan santri Kastrol, bukan Anda. Jadi saya mengomeni orang yang salah gitu. Makanya Anda nggak nyambung kan? Nggak nyambung dengan komen saya itu karena Anda bukan orang yang saya maksud. Demikian kira-kira ya. Saya kalau menjadi anggota dewan akan menjadikan ahli sunnah wal jamaah
dengan Syiah seperti fatwanya Gus Dur ya. Saya mengingat fatwa Gus Dur. Anda ngerti tak Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid ya? Kau kan? Apa kata beliau? Syiah adalah NU tapi plus imamah. NU itu adalah Syiah tapi minus imamah, nggak pakai imamah. Saya akan melanjutkan apa yang dikatakan Gus Dur di dalam ucapan Gus Dur. Jadi saya akan melanjutkan dakwahnya almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu tugas saya nanti kalau saya menjadi anggota dewan. Kalau orang bertanya tentang Sunni dan Syiah, saya cukup menjawab dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Gus Dur Abdurrahman Wahid. Kalau orang bertanya tentang itu, ya demikian. Terima kasih, Pak Maroto. Silakan nama Pak Maroto ulangi lagi kemana Pak Maroto, bapaknya siapa, bin kakeknya siapa? Coba sebutin lagi untuk saya ulangi mubahalahnya Pak Maroto, supaya saya dapat tumbalnya jadi betul-betul Pak Maroto jadi tumbal saya. Saya ini suka numbalin orang Pak Maroto untuk kesuksesan saya, ya kan? Karena saya mendapat dakwah jifir merah, ya jifir merah. Apa itu? Hamparan merah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin lakukan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memang memberikan kemenangan kepada saya dunia dan akhirat atas dakwah Imam Ali Yamani. Ayo silahkan sebutkan nama orang tuanya Pak Marwoto bin siapa kemarin? Pak Maroto, saya lupa nama bapaknya Pak Maroto. Siapa kemarin? Marwoto bin siapa? Bapaknya Pak Maroto tuh loh. Bapak binnya kakeknya siapa kemarin sudah lengkap itu. Saya lupa, nggak menghafal soalnya. Soalnya orangnya kan nggak penting, maka saya lupa. Tolong disebutin namanya lagi agar saya buat mubalahnya lagi sekali lagi. Ayo, kalau berani ulangi itu nama orang tuanya siapa, Marwoto bin siapa gitu loh kemarin. Ulangin lagi dong. Ini bukan grup WA saya Bang. Saya di sini hanya undangan juga, bukan admin ya. Itu pisang selama kelapa mudanya tuh enak itu untuk apa sekitar jam 12 siang itu enak makan itu. Kasih apa namanya degan kelapa, air kelapa sama isinya, kemudian sama pisang itu enak itu. Kita makan aja kita. Enak itu kalau dikasihkan sama saya sikat itu. Sama sunnah Syiah itu lahir dari hasil politik, ya, hasil dari politik. Tetapi akidah ahli sunnah dan akidah Syiah itu bukan hasil dari politik, itu hasil dari teologi, ya teologi. Atau tahu itu teologi? Ya akidah. Di balik Sunni ada akidah, di balik Syiah ada akidah. Ya. Nah, akidahnya bukan lahir dari politik. Akidah itu muncul dari ilmu pengetahuan. Ya. Pengetahuan Anda sampai di mana tentang akidah Islam? Kami belajar akidah Islam itu dari sanadnya Imam Ali alaihissalam. Ya. Dari sana kami paham akidah. Nah, sunnah dan Syiah itu ada perbedaan akidah, simpul hati yang berbeda. Kenapa? Karena cara penggaliannya berbeda, ya. Jadi kalau dikatakan lahir di politik itu ya bisa benar bisa keliru. Kalau secara fakta politik ya sama. Sunni juga lahir dari politik, Syiah juga dari politik. Tetapi kalau kita bicara tentang akidah, kedua-duanya lahir dari ilmu pengetahuan yang berbeda jalurnya. Yang satu dari jalur Ali, yang satunya dari jalur sahabat Nabi secara acak. Ya, gitu loh, gitu. Paham nggak? Paham, ya. Bang siapa? Yudo Wibowo ya.
Yahwa atau Yahweh ataupun Allah, ya, itu kan sama-sama nama. Sama-sama nama. Yang kita sembah itu bukanlah nama. Yang kita sembah itu yang punya nama. Nah, karena itu kewajiban kita memahami, mengenal, mengerti yang punya nama. Bukan ngurusin nama. Namanya mau Yahweh, mau Allah, mau Sang Hyang Widi, mau apapun, ya, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mau apapun nggak ada masalah. Yang masalah kalian tahu nggak orangnya, mana sih orangnya? Ketemu belum sama orangnya? Itu yang penting. Semuanya kembali ke sana, yaitu awwaluddin ma'rifatuhu. Pertama agama Islam khususnya, ya, itu adalah mengenalnya. Bukan hanya tahu namanya tapi nggak kenal. Untuk apa saya tahu nama Pak Jokowi? Saya nggak pernah kenal Jokowi dan Jokowi nggak kenal saya. Saya ngaku kenal Pak Jokowi. Pak Jokowi kenal nggak sama saya? Pernah salaman belum? Kan gitu. Artinya sama Yahweh, sama Allah tuh pernah salaman belum? Ngaku ketemu Allah. Sudah berjumpa belum? Sebuah tatap muka belum sama si Allah itu, sama si Yahweh itu? Kalau belum, berarti belum tahu siapa orangnya. Yang namanya Yahweh itu, yang namanya Huwa itu, yang namanya Sang Hyang Widi itu, yang namanya siapa lagi, ya, nggak tahu saya bahasa yang namanya apa, ya, nggak tahu lah saya. Saya nggak penting nama. Apa artinya sebuah nama kalau sudah kenal sama orangnya? Kita nama itu dalam rangka mencari alamatnya. Mana sih namanya Pak itu, ya, Pak Khawafun Ma'bad itu di mana alamatnya, ya? Yang namanya Khawafun Ma'bad itu di mana? Dicari sampai ketemu orangnya, sampai salaman, kapan perlu pelukan gitu loh. Kalau nggak begitu, itu namanya belum tahu juga tujuan utamanya daripada yang namanya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu tidak sekedar diketahui namanya hanya untuk mencari alamatnya di mana, ya kan, sehingga kita bertemu. Mulaku Rabbihim, bertemu Tuhan. Kalau nggak ketemu, berarti belum tahu lagi. Demikian, terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun. Ajengan Abuya Abu Bakar Sukabumi. Mohon ajengan Kiai Haji Aba Ahmad Sunarto itu diberi penjelasan tentang aqaid seket wujud kidam bako mukhawalafatul hawadisi itu, terutama mengenai frase pembagiannya menjadi salbiyah, nafsiyah, ma'ani dan ma'nawiyah itu Abuya. Baru beliaunya menjadi jelas dan terang benderang. Mekaten Abuya Abu Bakar Sukabumi. Lanjut. Nggih, Abah Masyhuri kula Romli ugi teng mriki pisan teng grup madhab Ahlul Bait. Monggo Abah Masyhuri lanjut. Mbah Romli, Lora bodong. Mbah Romli, Narto ya, dari dulu ya abah gua tuh udah disuruh hafalin wujud kidam bako. Nah itu sudah gua hafalin itu, saya sudah suruh tuh. Ntar kalau udah apa terus setoran, malah dia kagak mau katanya. Ya udah saya gitu kan. Nggih. Abuya. Apa tadi Abuya? Abuya Abu Bakar Sukabumi. Beb, sini awas. Ini Abuya Beb, Abuya dari Sukabumi. Ya ini temannya Habib Ja'far ini Beb. Jadi ya Abuya, ini saya meladeni Habib kecil ini.
Jadi memang ajenengan Abah Sunar Ahmad Sunarto itu Abuya ajarianu aku second mawon. Nanti bagus itu. Terutama ini Beb, ini Beb. Terutama nanti sifat jaiznya. Ya. Sifat jaiznya bagi Allah itu ditekankan Abuya. Jadi tidak fokus kepada sifat-sifat yang lain Abuya. Jadi apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu itu ditekankan Abuya kepada beliaunya Abuya. Sehingga asik lah pembahasannya, asik. Asik top markotop Abuya. Itu Beb. Ya, demikian Abuya. Ya, kalau saya nggak perlu ngaji Mas, saya tahu majas. Saya bilang itu hakikat majas, ya. Wayang artinya si bayang-bayang antara kadap lawan si tarang. Semua majas harus dipandang, yang berlakon hanya seorang. Masa saya nggak tahu majas Mas? Jangan ajarin buaya berenang Mas, sama saya jangan, ya. Majas betul. Anda yang harus ngaji dulu sampai Anda itu jadi Allah gitu loh. Ila takun robban, ila yakun robban. Kalau Anda belum jadi Allah, Anda nggak kenal dengan Allah, ya. Paham Anda, ya? Pakai fata arifunar, ila takunu antanar. Bagaimana engkau mengenal api? Engkau harus jadi api. Ay yakunu wajhullah, menjadi wajah Allah atau robban. Jadi saya ini sudah jadi Allah Mas. Jangan ajarin saya ya. Saya ini sudah jadi Allah. Oh, kacau Anda semua, nggak berani jadi Allah semua di sini. Saya ini Siti Jenar loh, bisa jadi Allah ya. Saya ini Datuk Abulung di Banjarmasin bisa jadi Allah ya. Saya juga Al-Halat Husain Ibnu Mansur jadi Allah itu. Gitu loh. Kalau belum berani begitu, nggak usah ngomong sama saya tentang majas-majasan ya. Ya. Innani anallah, aku ini Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Berani nggak ngomong begitu? Ya Quran, ya surah Toha, surah Al-Anbiya. Silahkan. Kalau Anda ngaku kenal dengan Tuhan, ya kan? Gimana Anda semua ini? Kita langsung aja praktek sifat 20, jangan sifat 20 teori dong. Sifat 20 dipraktekin, ya. Betul. Betul. Jaga Sukma ini bodoh. Karena tiada yang tahu, hanya Tuhan. Selain Tuhan itu bodoh. Termasuk Jaga Sukma. Benar saudara, 100%. Ya. Anda ngaku pintar. Nyaingin Tuhan loh. Kalau Anda ngaku pintar, Anda nyaingin Tuhan. Saya nggak mau nyaingin Tuhan saya. Kalau Anda saya bilang bodoh, ya benar. Tapi kalau Anda ngaku pintar, ya artinya Anda nyaingin Tuhan Anda kan? Ayo debat sama buaya berenang. Ayo. Gimana Jaga Sukma tanggapannya? Bisa nggak ditanggapi? Berdasarkan ayat laisa kamislihi syai'un, apakah Allah menyerupai Allah? Ayo Jaga Sukma. Tapi kenapa Bib Zain Ali di Pancung Ibnu Muljam, masa Tuhannya bisa disembelih Ibnu Muljam? Habib Tuhannya Habib kok disembelih Ibnu Muljam? Ali yang mana Bib? Ali yang disembelih Ibnu Muljam, yang ditebas lehernya sama Abdurrahman Ibnu Muljam Khawarid itu. Ali itu yang dimaksud, atau Ali yang mana lagi? Ayo Bib, jangan sembarang Ali, nanti nyembah Ali kesembelih atau amli ketebas gitu loh, ketebas Ibnu Muljam. Kan kacau kalau alinya ke sana Pak. Ali yang mana lagi? Gitu Bib, ayo jelasin Bib. Oh, tadi disediain teh tadi, nggak ngopi. Minum teh. Bukan ngopi bro, ngeteh saya, ya ngeteh. Ya. Ayo, jadi tahu nggak? Kata Allah, aku Allah, ya kata Allah ini, aku Allah, sifatku Muhammad,
namaku Ahmad, perbuatanku insan, kata Allah. Cari Allah yang lain lagi jangan. Kalau Anda cari Allah yang lain lagi, nanti Allah di langit, Allahnya orang Wahabi nanti itu kosong tuh, di langit tuh nggak ada apa-apa, hanya ada Jupiter, Saturnus, Platus. Nggak ada itu. Masa Tuhan di langit, masa Tuhan di atas aras? Itu namanya apa? Tuhannya berhalanya orang Wahabi, namanya Hubal, ya. Keliru kalau Tuhannya begitu, Allahnya begitu. Itu Allahnya orang Wahabi. Rabbun fis sama wa abdun fil ardi, ya. Tuhan di langit, hamba di bumi. Itu Tuhannya orang Wahabi. Kalau Tuhannya orang Islam, itu aku Allah, kata Allah, ya kan? Muhammad sifatku, ya kan? Ahmad namaku, insan perbuatanku. Itulah Allah yang asli, Allah yang sebenarnya, Allah hakiki, Allah yang hidup tiada mati. Jangan dengan Allah khayalan. Paham? Jadi Anda harus mengeteh dulu sama saya, ya. Demikian. Ya, silahkan Anda menyembah diri Anda sendiri, karena itu wajib. Ya, jangan sembah yang lain. Wajib sembah diri Anda sendiri. Kodim, puji kodim terhadap kodim. Jangan puji yang lain. Anda tidak memuji diri Anda sendiri. Subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Anda musyrik. Silakan Anda sembah diri Anda sendiri. Jangan sembah yang lain, ya. Kalau Anda sembah yang lain, Anda kafir, ya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Elo. Masa Elo suruh menyembah kamu? Lo itu Tuhan kok, ya kan? La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Elo. Masa Tuhan kamu suruh menyembah si Buya? Kacau, Buya. Jadi yang nyembah Tuhan itu Tuhan sendiri, bukan Buya, ya. Bonyek. Makanya kalau Anda transfer uang ke saya 1 juta, 2 juta seperti kawan tadi transfer. Nah, dia kan Tuhan itu yang transfer duit itu. Anda mau jadi Tuhan saya gampang. Transfer uang sama saya, ya, 10 juta, Anda jadi Tuhan saya. Karena ya kudus, atinil fulus, faman adani wahuwa manfus, bibarkati Said Hasan Hamami At-Tahir Muqaddas. Ya kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bibarkati Habib Abdullah Al-Adbus, bibarkati Habib Ahmad bin Khalil Al-Atas. Gitu lah. Artinya saya minta uang sama Tuhan saya, dikasih uang. Nah, kalau mau jadi Tuhan saya gampang, transfer ke rekening saya. Mau jadi Tuhan susah loh, jadi Tuhan saya itu nanti dipinta terus oleh saya. Kasihan kamu, ya kan? Bangkrut. Paham apa paham, ya? Selamat sore. Rahayu Sagung Dumadi, Mas Kusyo. Bagaimana nih hari ini, sore ini? Yang enak mah mengikuti aliran sungai yang sejuk mencapai keribaan cinta. Itu Bang Gusau. Gimana kita bisa mengikuti aliran sunnah sedangkan kehidupannya sudah berbeda dari zaman dulu sampai sekarang, sedangkan kita tidak tahu zaman dulu tuh gimana, kan begitu Pak Sunarto.
Ya iyalah Mas Gusio. Zaman dulu kan kita tidak pernah mengalami gitu. Kita ikuti saja kehendak hati kita mengalir dan damaikanlah hati kita bersamanya. Sejuk dan mengalir air yang jernih. Begitu, dan pikirkanlah hari ini, saat ini, detik ini, dan berbahagia. Begitu Mas Gusyo. Semoga sehat selalu. Oromanya berisik banget. Lagi di mana sih Mas Gusyo? Lelaki dan rembulan di malam, angin sepoi-sepoi. Nah, ini baru mantap, sudah berdamai dengan dirinya. Sudah berdamai dengan diri sendiri, itu pasti bahagia. Itu bukti nyata. Nyanyianlah itu bukti nyata bahwa dirinya sudah berdamai. Sedang apa nih Mas Kusiao? Sedang mengelas di pinggir jalan. Ini lagi nungguin sajen, ya. Sambil ketawa ketiwi menungguin sajen pesugihan tanpa tumbal. Karena ini sudah saya jalani selama 40 tahun. Jadi sudah nyaman segalanya. Karena anak-anak sudah menikah semua, tugas sudah selesai, tinggal nyonta-nyantai sama ketawa ketiwi ini. Aporin, jempol tok ae gak gelem melok ngowo sik rame. Walah iya. Apa nang grup kono-kono sepi ya sing rame mek golongan wong iki ya. Wong jenggot-jenggot. Wong Syiah Wahabi tapi rame. Lucu nang liya-liyane bosen. Gak seru. Assalamualaikum. Rahayu sagung dumadi. Semoga saja Bunda sehat selalu dan bahagia. Salam kenal, saya Abah pimpinan Padepokan Semar Mesem. Salam kenal Bunda. Rupanya suaranya seorang wanita. Dari suaranya terdengar cantik dan indah ini. Selamat sore Bunda. Semoga saja sehat selalu. Assalamualaikum. Afinu salam alaihem. Afinu salam alaihem. Afinu salam alaihem. Afinu salam alaihem. Iya. Eway. Ngos ria saudaraku, lanjut tunjukkan pesonamu. Iya bener, semua ulama-ulama, semua kiai-kiai sepuh, seporopini sepuh dari Jawa dulu, emang semuanya Syiah, memang murni Syiah, maksudnya penganut Ali, Sayyidina Ali. Tapi kan beliau kan mensikapi itu semua dengan cerdas, nggak langsung ditabrak gitu tuh. Berarti kita patut berbangga pada leluhur kita dulu, ulama-ulama dulu, para sepuh dulu, mbah-mbah boyo dulu. Beliau itu memang cerdas. Cerdasnya gimana? Memasukkan suatu pemahaman itu nggak frontal, nggak langsung langsung doktrin gitu, langsung kamu harus gini. Enggak, sebenarnya beliau itu memasukkan suatu pemahaman ajaran itu lewat seni dan budaya. Nah ini yang agak sulit ini,
Karena apa? Suatu dogma dan doktrin itu tadi merupakan satu pemaksaan, tapi kalau lewat seni dan budaya mungkin akan masuknya gampang, walaupun agama enggak dimasukkan secara frontal langsung. Kan berapa dekade, berapa puluh tahun, hingga berapa ratus tahun tuh sampai mengakar gitu loh. Memang kecerdasan orang-orang dahulu itu memang ya diacungi jempol lah. Berarti kan pemahaman mereka matang, benar-benar matang. Berarti orang-orang dari luar masuk ke tanah Jawa belum matang, berarti itu masih merupakan masakan mentah, bahan mentah. Ya benar sudah jadi bahan, tapi kan bahan mentah dimakan nggak enak, bisa perut mules. Ya enggak, ini ibarat hakikat. Tapi kalau sudah dimasukkan ke tanah Jawa menjadi enak, dimakan empuk, dimakan lezat, itu mungkin yang membawa atau yang memasaknya bagus. Itu namanya ijma qiyas. Itu para perkumpulan enggak sesuai dengan akal pikiran masing-masing. Semua majelis bentuk Dewan 9 atau Wali Songo ataupun Aulia Tista. Dewan 9 ini sampai kepada generasi-generasi berikutnya tetap ya itu aja. Sudah generasi, berarti memasaknya enak, dimakan enak oleh orang Jawa. Ya akhirnya lari sampai sekarang mayoritas Islam. Berarti hebat kita akui. Kalaupun di luar sana belum hebat, belum dimakan gak enak, dilihat kok gak enak, ya berarti mungkin masaknya kurang enak, kurang lezat atau bumbunya kurang. Ini pembicaraan para sepuh dulu ini di pondok-pondok gitu. Apapun semua masakan ataupun ajaran, kalau yang megang itu pinter, yang memegang itu tangannya lunak, disajikan itu enak gitu loh. Manusia kan fenomena juga, antara kematangan dan kelezatan itu harus padan. Kalaupun untuk menyuguhkan itu enak tapi dimakan nggak enak lah, berarti penyajiannya nggak enak gitu aja. Ini yang kita lihat dari video-video streaming bahwa ustadz atau kiai-kiai kok gini sekarang. Bukannya salah caranya, tapi kan untuk menyampaikan ini masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillahilladzi ja'alna minnal mutamassikina bi wilayati Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam wa a'immati masumin alaihi salam. Allahumma kulli waliyyikal hujjat ibnil Hasani salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Jaga Sukma,
antum selalu menyamakan wilayatul faqih dengan Syakifah Bani Sya'idah. Waktu itu bermusyawarah, itu beda waktu dan beda tempat. Dulu si para penjegal, perampok adalah Imam Ali masih berdiri. Nah, dia pengingkarkan, pembangkang. Nah, sekarang wilayatul faqih dia memang musyawarah juga seperti Syakifah, tapi di sini bukan pengingkar dan pembangkang. Belum, imam yang punya mandat imam zaman itu belum tampil di tengah-tengah dunia nyata, makanya bermusyawarahlah, yaitu dengan dibentuk wilayah faqih yang dicetuskan oleh Imam Khomeini. Itu Bang Jaga Sukma. Selalu itu, ini sudah saya bantah, beda. Itu loh Bang Jaga Sukma. Dan peranan Imam Mahdi awal yang antum agungkan, yang antum kumandangkan terus, fungsinya apa sekarang? Untuk apa? Gitu loh. Untuk apa? Dan imam zaman memberikan wasi, ya kan, kepada wasi, memberikan wasi dari wasinya Nabi, itu mana buktinya gitu loh, surat wasiatnya, ya kan. Kedua, nah imam zaman punya anak, ya kan, yang antum bilang istrinya siapa gitu imam zaman itu, dan anak pertama yaitu Salman, itu tahun berapa lahir? Itu loh pertama. Kedua, anaknya Hussein itu ibunya siapa dan lahir tahun berapa? Kan gitu. Ketiga, Soleh itu juga lain siapa dan ibunya siapa? Dan Ismail ibunya siapa dan tahun berapa? Asyad, Ahmad, Al-Hasan Al-Yamani ini lahirnya tahun berapa dan ibunya siapa gitu Bang Jaga Subah. Terima kasih. Assalamualaikum. Iki apa Mbah Mbah? Waduh, sirik ayo bahasa apa Mbah kok Arab. Sing sirik sapa? Yang namanya hidup itu kan berawal dari pemahaman atau ilmu, pola dasar. Kalau dari awal anak-anak hingga dewasa tidak pernah mendapatkan satu pelajaran, di mana itu pelajaran itu tidak sama dengan yang lainnya, maka ya susah. Semua terjadi atas pikirannya. Pikiran apa lah? Suwak pikirannya ya ruwet, stres, gendeng. Orang kalau tidak paham tentang agama, itu cara pandangnya kan dari sudut hasil atau energi, baik dari energi angin, air maupun api apa bumi. Itu saja. Ngono ya merasa diri hebat. Telek. Mau sujud pakai apa saja ya boleh sebenarnya. Sebenarnya itu memakai sesuatu yang dari tanah untuk lebih mantap. Begini Pak, orang melakukan sujud apapun itu sebenarnya kan jasmani rohani disujudkan ke dalam sejati.
jasmani rohani itu disujudkan ke sejati. Maksudnya apa? Kita itu kembali dalam ketiadaan itu. Yang disujudkan itu nafsu harus mengikuti nurnya atau roh sucinya. Api harus didampingi dengan air. Ini Mbak Adib ya, dalam ritual ibadah itu ada dua macam Mbak Adib ya. Ada secara lahir ya, yaitu anggota badan kita. Ada batiniah, itu Mbak Adib ya. Intinya ibadah kan bahasa Arab. Maknanya kan, artinya kan pengabdian atau abdi dalam, ya itu kan merestat urusannya atau merestat energi yang kasar, meleburkan, mentransdesikan ke energi ilahi. Maksudnya begitu. Intinya itu noto ati Pak ya, noto batin, agar jiwa ini menjadi orang baik. Begitu aja aslinya. Itu kepentingan kamu sah. Yang nggak berritual atau nggak beribadah dengan semacam itu, memakai ritual, apakah salah? Tidak. Dia juga beribadah ke sesama dalam abdi pengabdian dalam semesta. Kita dalam semesta itu keluarga sebenarnya, tidak ada yang lain. Semua alam semesta itu milik kita, jadi keluarga sistemnya. Jadi menyantuni apapun itu juga ibadah atau pengabdian itu sendiri dalam langkah. Kalau untuk ritual restatan, bahasa mereka sholat ini itu restatan, atau semedi itu restatan juga, untuk membuka cakra dari sampean itu agar manusia itu selalu dalam seimbang antara 4 elemen ini. Begitu Pak ya. Jadi sampean itu ilmunya kulit tapi belum tahu isi. Lah kenapa orang kok harus dari orang muslim dari timur ke barat, dari arah timur ke barat? Kenapa? Lah timur itu kan bahasa luhur atau kawitan. Bahasa Jawa itu wiwitan, kawitan atau kemunculan. Nah, bisa mengatakan timur karena adanya matahari. Kenapa bisa mengatakan timur? Karena kita di tengah. Dan makanya dikotakkan sudut 4 antara timur, barat, utara, selatan, timur daya, barat daya, menunukwi, wes, terus disalib, terus disilang juga. Setelah disilang, dibulatkan kembali. Akhirnya kamu dikiaskan untuk memuteri batu Ka'bah. Nah, Ka'bah itu simbol batiniyah, jasmaniyah sampean dewe, juga simbol urut-urutan leluhur sampean dewe, bapak mbok, bapak mbok, bapak mbok. Dan lubang itu adalah lubang kahuripan, kehidupan, termasuk linggoyoni. Ya, linggoyoni bahasanya apa di sana? Manuk dan vagina. Itu intinya di situ. Sampean harus tunduk kepada ibu dan bapane. Terus timur ke barat kamu mengikuti siapa? Ya arah matahari itu. Bumi itu berputar mengelilingi matahari sampean karena bumi. Sel jagat kecil. Sampean itu selnya bumi sampean itu. Jadi mengikuti matahari. Kenapa dari timur ke barat? Ya iya. Soalnya sampean di posisinya di daerah Indonesia. Kalau di sana ya di barat, dari barat ya ke jadi bentuk bulat kembali. Karena keluarga kita ini karena sesungguhnya ya bulat itu telur.
nanti pecah kembali, kosong kembali. Makanya kita itu restatan itu, ritual itu untuk mengosongkan kembali sebenarnya dari aura-aura, dari pikiran-pikiran yang negatif, dari apapun, akhirnya direstat, dirituali, disolatkan, disembahyangkan. Begitu. Kalau langkah batinnya lain Pak, sholat itu apapun itu sholat. Kalau sholat yang dimaksud sembahyang itu ada mantra-mantra. Jadi Jawa ini bukan menolak istilah dari Arab, karena juga sumbernya awal itu masalah filosofis dari Jawa. Dari Arab kasampurnanya ilmu syariat untuk berpakaian. Ya kalau sudah kemarifatan sejati sudah tidak berpakaian Pak, pakaian agama tidak mau. Tapi tidak ngomong sudah, tidak mau berbicara dengan bahasa agama, bahasa alam sudah. Karena kita itu sebuah energi yang terkecil dari alam itu sendiri. Dan energi itu terpusatnya di mana kamu nggak akan tahu. Saya juga nggak tahu. Yang jelas ya di alam lagi. Alam itu juga mana sih yang dikatakan alam itu? Yes, seluruhnya itu yang tanpa batas. Dan sebuah kemunculan energi pastinya ada sebuah gesekan, karena ada perputaran. Kalau nggak ada gesekan ya tidak terjadi Pak. Ya terus yang gesek siapa? Ini masalah makhluk lah, siapa-siapa. Nah, ini kan kekuatan yang dikatakan kamu memanggilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Gusti Pengeran, Gusti Allah, apapun terserah, itu kan sebuah energi juga. Karena dipanggil Gusti Allah karena tidak ada batasnya, itu nggak bisa diukur. Jadi di situ bukan bahasa suara, yang bahasa suara itu kita, perwujudannya kita, jagat kecil ini. Jadi jagat kecil ini dengan keseluruhan makhluk itu harus bersatu, dibulatkan tekad untuk menjadi kerukunan dalam hidup bersama. Begitu aja. Kembalinya sama, kamu berpakaian Hindu, bahkan Buddha, Kristen, itu hanya istilah pakaian merek. Kembalinya sama, kosong kembali. Di situ tidak bertemu siapa-siapa kamu. Di situ kamu menjadi energi lagi, kumpul menjadi energi lagi dengan masuk ke dalam perputaran cakra itu sendiri. Entah eksis kembali atau tidak terserah. Tetapi ditulis di Al-Quran bahwa hari kebangkitan itu ada. Kalau orang Jawa mengatakan reinkarnasi, re itu kembali dalam perputaran kehidupan. Di situ ditulis kebangkitan. Ya, kebangkitan itu tidak di atas awan, tapi di bumi. Nah, makanya hukum sebab akibat pantul memantul itu dari hasil perbuatan. Ya sebenarnya yang ada ya diri sendiri Pak. Diri sendiri ini kejadian yang maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri yang mengucap lewat manusia, bahasa manusia itu yang misteri sebenarnya. Yang misteri, yang nyata ya faktanya yang bisa mampu mengasih nama apapun manusia. Nama dewek, nama diri itu. Ya sebenarnya rasul sejati itu ada dalam diri sebenarnya. Iya, dalam diri. Rasul sejati, utusan sejati itu ya dalam diri. Jiwa kita yang suci ini tidak akan mengkhianati kepada sesama. Ketika saya mau mencuri saja, kamu mencuri enggak, padahal mencuri itu hati tidak boleh. Itu rasul sejati. Ya sebenarnya
Kalau mengambil langkah-langkah jenjang syariatnya ya harus melihat Rasulullah dan Sayyidina Ali sebenarnya untuk menyempurnakan laku lahir, dahir dan batin. Begitu aja aslinya. Kalau untuk ke sosial itu pribadi-pribadi. Kalau untuk hukum kesepakatan alam, kita nggak menyalahkan orang mereka yang mabuk, yang beli perempuan, tidak menyalahkan. Karena itulah kira alam kesepakatan. Cuma sebagai pembatasnya ada agamanya itu. Afinus salam alaihim, Afinus salam alaihim, Afinus salam alaihim, Afinus salam alaihim. Iya. Selamat pagi Pak Sunartoto. Gimana ini? Apakah dilanjut nih ngawasriannya? Oke Pak Sunarto, lanjut, tunjukkan pesonamu. Katakan apa yang Anda ingin katakan dan jangan dikatakan bila Anda tak ingin mengatakan. Oke, lanjut Pak Narto, tunjukkan pesonamu. Salam. Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga semuanya bahagia, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang ada di grup semua. Wabil khusus adalah Mas Gusiau. Susah banget saya kalau memanggil Mas Gusiau. Yang ganteng dan aduh, semoga saja sehat nih wabil khusus Mas Kusio di pagi hari ini yang indah dan sejuk di daerah Bandung. Terima kasih, kita sama-sama lanjut Mas Kusio dan Cio. Ini Pak Sunarto ini aslinya dari mana? Dari Jawa Barat atau luar pulau ini Pak Sunarto? Ini kalau saya amati member-member yang di sini ini banyak aliran-aliran sekte-sekte gurem, yang mana sekte-sekte itu takut menunjukkan jati dirinya karena ajarannya ini nggak sesuai dengan umumnya. Itu dia nggak berani terbuka, melainkan eksklusif. Apa yang terjadi? Waduh, kacau balau. Selamat pagi juga abu-yabu. Masa ini Bibjen ini sudah berani ngeklaim dunia akan kiamat kalau nggak ada Syiah. Aduh, kacau ini. Padahal semua itu hanya sebatas opininya manusia untuk menggait seseorang supaya mengikuti opininya. Ntar kalau sudah sadar baru menyesal. Banyak sekali kan aliran-aliran underground, akhirnya pengikutnya banyak yang keluar karena sudah sadar. Kalau belum sadar membelanya mati-matian. Tapi kalau sudah sadar, waduh, selama ini aku ikut aliran ini, apa yang terjadi sama keluarga jauh, sama saudara jauh, waduh, kacau. Kalau memang si A itu pancangnya bumi, kenapa ajarannya sembunyi-sembunyi, gak berani terus terang dan membuat kekacauan di Madura pada waktu itu? Gimana itu? Sehingga kelompok Syiah diusir dari Madura, disingkirkan di Sidoarjo, itu gimana itu? Masa itu pancangnya bumi?
Asli saya dari Brebes alias Tegal, tapi lama di Betawi, jadi kacau bahasanya. Asli saya Betiwa, Betawi, Jawa, asal Brebes, Mas Gusyo. Bedakan zaman dulu sama zaman sekarang, karena zaman Nabi banyak yang jahiliyah. Kalau sekarang sudah banyaknya orang yang pintar-pintar mengerti tentang hukum. Bedakan dong, oke? Aliran burem. Kecuali saya Mas Gusyo, saya itu mendirikan mazhab yang namanya mazhab Semar Mesem, tapi khusus jamaahnya para ibu-ibu dan para janda. Itu Mas Gusyo, nggak ada kaum prianya. Begitu Mas Gusyo.